Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini anak-anak ada yang tidak masuk ya? Ya. Oh ya, Hilda. Kemana Hilda? Hilda. Hilda kemana Hilda? Sakit. Dia? Izin. Elma? Izin. Sila? Izin. Banyak yang izin ya. Sekarang musimnya intikan anak-anak ya? Ya. Ya sudah, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Kemudian yang izin itu nanti akan mendapatkan ilmu dari, biasanya kalau intikan di mana? Di TPG. Ya sudah. Ya, untuk pagi hari ini Bu Guru mau menyampaikan tentang materi pembelajaran, yaitu tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Ya, khususnya yaitu muatan tema IPS dan PKM. Tapi yang dibahas di sini tentang IPS dulu. Ya, untuk itu kita berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Kita berdoa dulu. Kita bikin Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, berlambang bintang 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambang rantai emas 3 persatuan Indonesia, berlambang pohon beringin 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambang kepala benteng 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambang padi dan kapas. Siap, gerak. Kepada sang merah putih hormat, gerak. Tegak, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok semangat? Iya, pagi anak-anak harus semangat. Ya, untuk pagi hari ini tadi sudah diingatkan sama Bu Guru, anak-anak mau belajar tentang tema 4 sehat itu penting. Sehat itu penting. Tadi di rumah, dari rumah anak-anak ke sekolah naik apa? Sepeda. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik sepeda pancal. Apalagi kalau naik sepeda pancal itu sehat. Maka dari itu sehat itu adalah penting. Ya, penting apa tidak? Sudah sarapan belum? Ya, kalau sarapan itu juga penting untuk kesehatan. Ya, baiklah anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang itu tadi, muatan IPS pembelajaran 3, ya, tentang interaksi sosial. Nah, untuk pembelajaran yang kemarin, sebelum kita memasuki pembelajaran yang ketiga, itu ada tentang apa, kita membahas tentang jantung. Apa jantung itu? Jantung apa? Alat untuk memompa darah di dalam apa? Di dalam tubuh kita. Jantung kita itu ada pompa anak-anak ya. Pompa apa? Memompa darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Biar darahnya bagaimana? Biar darahnya lancar. Kalau darahnya tidak lancar, maka akan ada gangguan di dalam tubuh kita.
ada tujuannya. Kenapa? Tujuannya apa? Nah, nanti Bu Guru akan memberikan LKPD, lembar kegiatan yang sudah dibagikan sama Bu Guru. Itu nanti anak-anak akan mengamati berbagai macam gambar di situ. Nah, dengan membaca cerita dari LKPD itu, kamu nanti akan menjelaskan berbagai macam contoh, ya, bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya, ya. Lingkungan apa? Lingkungan sosial dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, tujuan yang kedua yaitu kamu nanti akan mengamati berbagai macam gambar. Di situ nanti ada berbagai macam gambar, anak-anak amati. Kemudian nanti bisa dijelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi. Ada interaksi individu dengan kelompok, ada individu dengan individu. Kemudian ada kelompok dengan kelompok. Ya, dengan kelompok. Nah, nanti juga akan disetelkan video sama Bu Guru. Dengan video itu anak-anak nanti amati, ya, videonya. Ya, jangan main-main saja, ya, jangan main-main tulis-tulisan, tapi mengamati dengan benar-benar video yang ada di layar ini nanti, ya. Nah, coba ini nanti diamati videonya. Ini adalah berbagai macam contoh interaksi antara individu dengan individu. Kemudian nanti juga ada video yang akan menjelaskan tentang contoh interaksi individu dengan kelompok. Ada kelompok dengan kelompok. Coba kalian amati dulu videonya, ya. Ini ada berbagai macam contoh. Nah, itu adalah interaksi. Kalau contoh di sini kan ibu dengan anaknya. Contoh lainnya, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Seorang siswa itu satu, guru kan satu, berarti antar individu, ya. Lalu ada contoh berikutnya, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Itu juga interaksi antar individu. Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Nah, ini juga interaksi antar individu. Lalu interaksi antara individu dan kelompok. Contohnya, orang berpidato di depan khalayak umum pada suatu acara. Orang berpidato berarti kan sendiri. Khalayak umum, ya, itu kan berarti kelompok, ya. Khalayak umum itu adalah banyak orang. Lalu presiden dengan rakyatnya, ya. Ketua kelompok dengan anggota saat berdiskusi. Ini terjadi interaksi antara individu dan kelompok. Lalu interaksi antar kelompok. Nah, contohnya ada pertandingan basket antar sekolah. Lalu suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Pramuka melakukan hubungan, ya, menggalang dana bantuan untuk korban banjir. Itu juga terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Adik-adik, interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu itu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan itu berasal dari beras. Beras itu berasal dari padi yang ditanam oleh petani. Nah, sebelum menjadi beras, padi itu digiling oleh orang lain juga. Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi itu juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Nah, interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan.
Oleh karena itu, interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi sosial yang mengarah ke persatuan dan interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan. Ternyata ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, adik-adik, di sini kita akan mencari contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan yang mengarah kepada perpecahan ya. Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan adalah siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Ini pasti mengarahnya kepada persatuan. Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas, lalu melakukan kegiatan piket secara bersama-sama dalam kelas. Ini interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Sedangkan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan adalah saling mengejek teman. Nah, ini tidak boleh adik-adik karena akan menimbulkan perpecahan ya. Tawuran antar pelajar, menghina teman yang mendapat nilai jelek. Ini tidak boleh kita lakukan. Adik-adik, masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia itu memiliki beragam karakteristik. Nah, karakteristik itu antara lain ya, satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda-beda. Contohnya seninya berbeda, ekonominya berbeda, sosial, budaya, dan politiknya. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Nah, interaksi yang baik dari perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, adik-adik, sebagai warga negara, hendaknya kita memahami bahwa perbedaan merupakan suatu kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini itu berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Nah, budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Itu tadi berbagai macam contoh apa anak-anak? Interaksi apa tadi interaksi tadi? Hah? Apa interaksi? Masih ingat? Berkomunikasi. Ya, betul. Siapa lagi? Interaksi tadi? Hubungan, berkomunikasi, timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Ya, nah itu tadi anak-anak tentang contoh-contoh interaksi. Ya, coba sekarang kamu perhatikan di situ ada materi yang harus dibaca, pembelajaran. Coba maju ke depan, coba dibaca anak-anak. Siapa yang keren membacanya? Sapa, coba sapa. Maju ke depan, dibaca ini. Kelihatan? Oh, di situ aja ya, di situ aja ya. Di situ aja dah. Di situ aja. Gotong royong membangun jembatan. Tahun ini Desa Makmur dan Desa juga maju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk membangun sebuah jembatan di atas sungai yang menghubungkan kedua desa tersebut. Pembangunan itu dilaksanakan pada hari Minggu ini. Kepala Desa
membangun jembatan. Kelompok tersebut adalah kumpulan ibu-ibu dari Desa Makmur yang didampingi oleh Bu Ella, istri dari Kepala Desa Makmur. Rombongan Bu Ella diserbu warga yang ingin mendapatkan makan siang. Kepala Desa Maju berterima kasih atas bantuan dan partisipasi dari Ibu Ella. Ya, itu tadi adalah sebuah cerita yaitu tentang gotong royong membangun jembatan. Nah, coba anak-anak tadi sudah ada yang membaca salah satunya. Kemudian di situ coba tugasnya di LKPD itu kamu amati juga di bawahnya itu ada tugas. Ya, ada tugas yang harus diselesaikan. Coba diskusikan dari tayangan video tadi. Dan dilanjutkan dengan bacaan itu adalah merupakan contoh-contoh dari interaksi. Ya, coba sekarang kalian kerjakan LKPD-nya itu di lembar masing-masing dengan secara kelompok ya. Ya, itu dilanjutkan dengan tugas dari LKPD tadi dibaca. Nah, ini pihak yang terlihat dalam interaksi dalam bacaan tersebut adalah nomor 1. Misalnya nomor 1. Nomor 1 adalah pihak yang terlibat interaksi. Misalnya coba di dalam bacaan itu misalnya siapa? Individu dengan Misalnya siapa? Individu dengan individu misalnya siapa di situ dalam bacaan? kepala desa Kepala desa maju dengan siapa? Ya, itu termasuk interaksi apa itu? Ya, coba ditulis yang di sebelah kanannya. Individu dengan apa? Nah, ini misalnya ya. Ini pihak yang terlibat ini siapa dengan siapa? Coba cari di bacaan ini. Tadi sudah dibaca? Ya. Baca coba. Ini siapa dengan siapa? Contohnya siapa dengan siapa? Dalam bacaan itu. Anu anak-anak ya, didiskusikan dalam kelompok. Siapa dengan siapa dalam bacaan itu tadi? Kepala desa maju dengan siapa? Makmur. Coba ditulis yang di kolom ini. Kolom ini nomor 1. Kepala desa maju sesuai dengan cerita yang ada di atasnya itu tadi. Coba anak kepala desa. Kepala desa makmur. Yang kepala desa maju. Ini di kolom yang 1. Kepala desa siapa? Menurut bacaan itu, coba kamu baca ulang lagi kalau tidak paham. Kepala desa makmur dengan kepala desa maju. Ditulis di kolom yang sebelah kiri itu. Tidak. Mana? Oh iya.
Coba yang masuk interaksi. Ini apa? Ya, itu termasuk kelompoknya kelompok ya. Sudah, kamu coba ini. Nah, ini coba yang ini. Jelaskan apa saja yang terjadi pada gambar berikut. Bukannya jatuh. Coba jelaskan apa yang terjadi pada gambar berikut. Sebutkan jenis interaksinya. Ini apa? Coba ceritakan ini. Ceritakan gambar itu ditulis dengan ini. Gambar apa ini? Orang yang sedang. Ya, coba ditulis di situ. Itu termasuk apa ini? Itu apa ini? Kelompok. Itu di bawahnya saja. Iya. Nah, ini ya. Coba. Ini nomor 1 pihak kepala desa makmur dengan kepala desa maju. Coba ini. Terus interaksinya termasuk interaksi apa kalau kepala desa dengan kepala desa? Iya, individu dengan individu ditulis sebelah kanan. Coba tulis dulu. Yang di garis sini, ya. Sudah mengerti? Kamu boleh menulis sini. Oh, ini sudah selesai. Oh, bagus. Ya. Kemudian bisa mata lu. Ya, ditulis ini ya. Jadi kepala desa makmur, kepala desa maju. Itu termasuk interaksi individu dengan individu. Terus lanjutnya yang nomor 2, contohnya apa? Misalnya individu dengan kelompok. Ya, warga itu termasuk apa? Kelompok. Kelompok. Halo? Satunya apa? Warga desa. Warga desa maju. Itu termasuk kelompok. Terus satunya kepala desa makmur. Itu termasuk individu. Jadi itu termasuk contoh dari interaksi kelompok dengan individu. Nah, ini sekarang yang nomor 2 ya. Individu dan individu. Coba lanjutkan sini. Ini tidak apa-apa. Individu dengan individu. Ya. Sekarang yang nomor 2, coba itu. Dua, mana yang termasuk kelompok di sini? Warga desa makmur. Nah, ini ya. Ini masuk kelompok apa individu? Ya, apa? Warga desa makmur termasuk kelompok. Bagus, di sini. Dengan siapa? Kelompok warga desa maju. Sudah, kita bikin di sini. Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai
Tentang apa kamu ceritakan? Nah, tentang apa itu? Baru ini yang nomor 3. Tentang apa itu ceritanya? Siapa yang mengerjakan aktivitas itu? Siapa? Individu dan individu. Ceritakan itu siapa yang sedang melakukan? Ada 2 orang yang sedang apa itu? Sedang membuang. Ya. Kemudian ceritakan di situ. Itu termasuk interaksi apa? Gitu. Ya. Kemudian ya. Oh ya, kalau sudah dilanjutkan misalnya soal nomor ini. Nah, ini ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial ada 3. Ada yang mana saja tadi? Ya. Ingat enggak tadi? Ada tayangan video tadi loh ya? Iya. Oke, selesai. Bentar, belum mau. Terus lanjut dengan ini tadi. Oh ya. Nah ini kita silakan. Nomor 3 itu. Kemudian lanjutkan yang di bawahnya itu. Yang di bawahnya itu ada apa itu? Kelompok apa individu? Yang gambar nomor 2. Kamu alami individu dengan ya, coba kamu jelaskan di situ. Itu termasuk interaksi individu dengan kelompok ya. Namanya siapa yang sudah selesai? Nah, coba. Ini kamu cerita tadi. Ini ada sebuah gambar. Gambar. Nah, sini. Ya, sampingnya itu. Ya, ceritakan itu. Ada 2 anak yang sedang apa itu? Kamu ceritakan. Nah, itu termasuk apa? Termasuk interaksi apa itu? Ya, namanya kita gitu kamu ceritakan itu pada gambarnya itu. Gambarnya. Berapa ini? Interaksi sekarang. Ya, kalau yang bawah ini. Dengan kelompok, ceritakan di sini. Ini. Ya, ini apa ini ceritanya? Ya, kelompoknya siapa yang sudah selesai? Ya, ayo maju ke depan yang sudah selesai ini sudah ya? Ya, nanti kaki ini sudah ada. Coba presentasikan yang sudah selesai ke depan. Untuk kelompok cerdik mempresentasikan ke depan kelas. Ya, yang lainnya nanti menanggapi ya. Dibacakan hasil dari kelompok apa namanya? Dibacakan hasil dari kelompok
kelompok. Satu, kepala desa maju dengan kepala desa makmur. Jenis interaksi isi dengan individu atau kelompok. Yang keras. Individu dengan Individu. Dua, warga desa maju dengan warga desa makmur. Kelompok dengan kelompok. Tiga, buela dengan kepala desa maju, individu dengan individu. Empat, warga desa maju dengan kepala desa makmur, kelompok dengan individu. Lima, Bu Ella dengan sekelompok ibu-ibu, individu dengan kelompok. Nah, untuk kelompok apa tadi? Kelompok cerdik. Iya. Kelompok cerdik. Itu tadi ada jawaban. Coba yang lainnya mungkin ada anak-anak yang beda jawabannya. Itu tadi bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian, coba? Harus ditanggapi. Apakah itu sudah betul? Betul. Betul ya? Jadi individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu, kelompok cerdik. Beri aplaus. Kelompoknya siapa? Coba maju ke depan. Saya. Oh ya. Ini Bu. Ya, cepat maju ke depan. Coba didengarkan dari hasil diskusi temanmu. Nah, ini coba dibacakan dari kelompok cerdas. Coba dibacakan. Kepala desa maju menyapa kepala desa makmur, individu dengan individu. Warga desa maju dan desa makmur membangun jembatan, kelompok dengan kelompok. Kepala desa dengan warga desa, individu dengan kelompok. Ibu-ibu Coba desa didengarkan makmur yang teman yang dipimpin membacakan oleh ini. Ella, kelompok dengan individu. Kepala desa maju berterima kasih atas bantuan dan partisipasi dari Bu Ella, individu dengan individu. Ya, bagaimana Nana? Dari kelompok cerdik, dari kelompok cerdas tadi? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Oh ya, ya. Ada pertanyaan atau ada yang mau menambah? Ada? Tidak ada. Ya sudah, kalau sudah ada, untuk kelompok yang lain. Yang itu tentang gambar itu, coba siapa yang sudah selesai maju ke depan. Oh ya, Safa. Kelompoknya Safa. Jelaskan tentang gambar itu. Buka Mas Dafrani. Ya, ke sana. Dia termasuk ke yang keras ya, dibacakan untuk kelompok cendekia. Irul. Coba hasil dari kelompok cendekia. Jawabannya adalah coba. Gambar pertama ialah seorang anak dengan temannya membuang sampah, termasuk interaksi individu dengan individu. Seorang teman. Coba stop dulu. Yang gambar nomor 1 coba perhatikan. Itu adalah dengan teman yang sedang membuang sampah. Betul apa tidak itu? Betul. Betul apa tidak? Betul. Betul. Termasuk interaksi individu dengan individu. Betul apa salah? Betul. Betul. Yang dua, coba bacakan lagi. Gambar kedua ialah Ayo perhatikan. gambar kedua Ayo, ialah jangan seorang ketawa, kepala desa perhatikan. bermusyawarah dengan warganya, termasuk interaksi individu dengan kelompok. Halo. Hai. 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 Yang perhatikan gini coba temanmu nih. Ulang-ulang. Ya, ulangi lagi coba dibacakan. Seorang Gambar kedua. kedua ialah seorang kepala desa bermusyawarah dengan keluarganya, termasuk interaksi individu dengan kelompok. Nah, itu adalah gambar apa itu? Warga dengan warganya. Oh ya, seorang kepala desa dengan warganya. Betul apa salah, anak-anak? Betul. Gambar itu menunjukkan seorang kepala desa dengan warganya. Betul apa salah? Betul. Betul. Kemudian
atau interaksi apa itu? Individu dengan kelompok. Betul apa salah? Betul. Ya, coba diberi aplaus untuk kelompoknya apa? Mungkin ada tambahan, anak-anak mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Tidak ada? Ya enggak, kalau tidak ada duduk. Sudah ya, itu tadi adalah merupakan interaksi antara individu dengan kelompok, kemudian individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Ya. Dari hasil presentasi teman-temanmu tadi, anak-anak, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Coba tunjukkan. Tidak ada? Tidak ada. Ya, jadi kesimpulannya itu tadi, kalau tidak ada pertanyaan untuk pembelajaran ini tutup. Tapi kalau mau ada yang mau tanya, mungkin ada yang nggak mengerti, coba tanya. Oh ya, bagus. Tanya, ya, yang keras coba. Yang keluar muda. Ya, ini apa ini? Antara kelompok dengan kelompok ya, coba diceritakan. Coba, yang lainnya mungkin. Yang lainnya mungkin. Ada pertanyaan? Angkat tangan yang mau tanya. Tidak usah takut-takut. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Bu Guru akhiri sampai sekian saja. Ya. Nah, nanti untuk tugasnya nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan ke Bu Guru. Nanti juga. Kemudian nanti sama Bu Guru beri tugas di rumah nanti ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa interaksi sosial itu adalah penting, ya, penting untuk apa? Untuk kemajuan kita, untuk juga pembangunan nasional. Ya, ya sudah cukup sekian saja. Terima kasih. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Ya, itu nanti dikumpulkan setelah ini. Berdoa. Ayo dipimpin doanya. Siap. Semuanya berdoa dengan hikmat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak ilmunya bisa disalap dan besok kita belajar lagi. Ya, terima kasih dan sampaikan salamnya dulu kepada orang tua kalian di rumah nanti ya. Kalau ada tugas dikerjakan, jangan sampai hanya main kemudian mengatur dan dengan kewajiban. Ya sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.